Satu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek tugas akhir pemrograman jaringan yang telah kami buat yang berjudul Chatbot Layanan Informasi Umum seputar Sekolah Metode 2 Palembang. Anggota kelompok kami terdiri dari Saudara Yohanes, ada Saudara Ricky, ada Saudara Leonardo, dan saya sendiri, Albert Jaya, serta ada Saudari Vivian Octavia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai table of content. Konten dalam video ini dibagi menjadi 5 sesi. Yang pertama, latar belakang dan masalah yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua, ada tujuan dan solusi yang dijelaskan oleh Yohanes. Yang ketiga, ada konten atau isi dari video ini yang dijelaskan oleh Saudara Leonardo. Yang keempat, ada kesimpulan yang dijelaskan oleh Saudara Vivin. Yang kelima, ada saran dan kata penutup yang dijelaskan oleh Saudara Ricky. Next. Kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang dari proyek tugas akhir kami yaitu selama masa pandemi COVID-19, banyak pelayanan publik yang dilakukan secara online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka secara langsung sehingga dapat meminimalisir risiko terpaparnya virus COVID-19. Layanan publik secara online ini dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi lambatnya layanan dalam membalas pesan. Sekolah Metode 2 Palembang merupakan salah satu tempat yang menyediakan pelayanan secara online. Namun, Sekolah Metode 2 Palembang belum menerapkan chatbot, sehingga waktu pelayanan untuk memberikan informasi terbatas dengan jam operasional sekolah. Dan juga pelayanan yang diberikan tidak efektif apabila didapati pertanyaan yang sama dari calon konsumen atau orang tua. Karena staf bagian informasi sekolah harus menjelaskan secara berulang-ulang, baik melalui telepon ataupun media sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan dari tugas akhir kami. Permasalahan yang pada tugas akhir kami ini adalah bagaimana penerapan rancangan chatbot yang dapat berinteraksi dengan user mengenai beberapa pertanyaan umum seputar Sekolah Metode 2 Palembang. Sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yohanes. Kepada Saudara Yohanes, saya persilakan. Oke, terima kasih Albert. Di sini saya akan memaparkan terkait tujuan kami membuat chatbot ini. Tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat chatbot yang dapat berinteraksi dengan user dalam konteks pertanyaan umum seputar Sekolah Metode 2. Pertanyaan umum itu terkait kayak misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait cara pendaftaran, biaya, informasi umum terkait pendaftaran dan sebagainya. Dapat next. Oke, di sini merupakan solusi yang berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Saudara Albert. Solusi dari kami ialah mencoba untuk menerapkan perancangan sebuah chatbot yang diharapkan dapat membantu Sekolah Metode 2 Palembang dalam memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan umum seputar Sekolah Metode 2 Palembang, yang dimana chatbot ini ditanamkan dalam sebuah website Metode 2. Dapat dilanjutkan pada Saudara Leonardo. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang pertama kita bahas dari sisi codingnya dulu ya. Dari sisi codingnya sendiri kan ada beberapa tahapan. Seperti yang kita tahu kalau web itu dia ada bagian HTML yang untuk keseluruhan, lalu CSS untuk bagian desain dari halaman webnya, lalu JavaScript untuk fungsi-fungsinya seperti pop-up button, close button, dan lain sebagainya. Lalu ada bagian app-nya sendiri yang mengatur seperti kita membuat servernya untuk menjalankan chatbot. Lalu yang terakhir data dari chatbotnya sendiri. Nah, di sini kami telah membagi filenya dalam beberapa tempat. Yang pertama codingan HTML-nya keseluruhan dapat dilihat. Lalu bagian CSS, ada beberapa bagian CSS yang diletakkan di sini untuk mempercantik atau mengenakan mata user dalam melihatnya. Lalu JS-nya sendiri yang berfungsi untuk mengatur bagaimana
button yang berfungsi, pop up, close button, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian app.py sendiri, app.py ini berfungsi sebagai servernya yang nanti berjalan. Jadi waktu pertama kali user akan mengakses dari web kami atau chatbot kami, mereka akan mengakses app.py dulu. Lalu ketika user memasukkan inputan pertama kali, maka akan dijawab oleh chatbot. Selamat datang di layanan chatbot Metodis 2. Silakan pilih topik. Itu yang pertama kali. Lalu setelah user menjawab yang kedua kalinya atau memasukkan input yang kedua, maka inputan tersebut akan masuk ke chat.py. Nah, di sini nanti dari inputan user akan dicocokkan dengan data yang ada di data chat2.json. Nah, di sini kami telah membuat intents dalam artian keseluruhan dari pertanyaan dan jawaban yang kami sediakan. Nah, di patterns ini adalah pertanyaan yang akan dilakukan oleh user yang telah terdaftar. Jadi misalnya, sedangkan respon adalah jawabannya. Jadi ketika user bertanya misalnya, memasukkan inputan hi, maka akan dijawab oleh server atau chatbotnya, hi, selamat datang di layanan. Tetapi misalnya habis itu usernya masukin inputan nih, fasilitas, maka akan dijawab oleh chatbotnya, fasilitas yang tersedia. Dia akan memberikan respon yang sesuai. Lalu untuk codingannya sendiri, pertama kita jalankan dulu app.py-nya. Kita jalankan. Oke, kita tunggu sebentar, dia akan merunning. Nah, dapat dilihat di sini bahwasannya dia berjalan di server lokal untuk sementara waktu karena masih belum dilempar ke halaman web yang sebenarnya. Jadi kami menggunakan testing terlebih dahulu untuk memastikan apakah program yang telah kami lakukan ini telah benar dan tepat. Nah, di sini dia berjalan di lokal dengan port 5000. Jadi kita copy linknya tadi ke halaman browser. Lalu kita enter dan akan masuk ke tampilan dari halaman web yang telah kami buat. Ini template dari Sekolah Metodis 2, website yang sebenarnya. Lalu di sini adalah chatbotnya. Jadi ketika kita klik pertama kali, dia akan pop up, muncul. Lalu misalnya kita ketik kata yang sembarangan, maka botnya akan menyapa terlebih dahulu, seperti bot pada umumnya. Lalu dari pertanyaan ini, misal kita tanyakan ke chatbotnya fasilitas, maka dia akan merespon yang sesuai atau cara pendaftaran. Nah, di sini juga kami menyediakan link sesuai yang telah dibuat oleh Sekolah Metodis 2 untuk pendaftarannya. Nah, akan tetapi jika kita mengulangi pertanyaan yang pertama seperti tadi, ASD, maka chatbotnya akan menyampaikan respon bahwa dia tidak mengetahui jawaban tersebut dan akan dilemparkannya kepada user, bukan user, tetapi admin dari Sekolah Metodis 2 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kalau memang pertanyaan benar dan memang ini diajukan oleh user kepada Sekolah Metodis 2. Itu saja dari saya untuk penjelasan tentang konten dan isi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ricky. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, chatbot ini dapat diimplementasikan dengan baik atau dapat memberikan informasi secara umum mengenai Sekolah Metodis 2 Palembang dengan ruang lingkup pertanyaan yang sudah dibatasi pada bagian logika chatbot, sehingga pertanyaan yang sudah diajukan akan selalu mendapati respon yang sesuai, dan juga jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, maka akan dilemparkan kembali kepada admin dari Sekolah Metodis 2. Selanjutnya, bagian saran akan dilanjutkan oleh teman saya, Vivin. Untuk saran dari project ini, jika memungkinkan menggunakan library NLTK dan Sastrawi, karena pada sistem ini tidak digunakan library tersebut, sehingga chatbot bersifat fix, dan juga memiliki kendala jika user bertanya di luar dari yang bot ketahui, maka akan menampilkan jawaban yang sama secara berulang. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.